Ya, Mazmur 53 ini diberikan judul dari Alkitab Bahasa Indonesia, yakni kebobrokan manusia. Ini juga yang dikutip oleh Rasul Paulus ya. Coba kita membuka di dalam Roma pasal 10 ayat Roma pasal 3 ayat 10. Kita membaca bersama. Minta tolong ya, yang sudah ketemu kita baca bersama. Roma pasal 3 ayat 10. 1, 2, 3. Ya, di dalam ayat 11-nya juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu sama dengan yang dikatakan ayat yang kedua ya. Kalau kita melihat, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Jadi memang keadaan dunia seperti itu. Ya, semua orang telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada orang yang datang pada Tuhan di tengah segala keterbatasan dan keberdosaannya. Mereka yang bertobat, itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini juga banyak yang namanya orang-orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan, atau yang seringkali disebut ateisme. Ya. Semua memandang bahwa tidak ada Allah, terjadi sedemikian sesuai dengan alam yang menjadikannya. Ya, itu yang dipercaya oleh ateisme. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Daud ini menggambarkan orang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai adanya Allah. Itu dikatakan oleh Daud ya, sebab ini dikatakan nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal adalah orang yang tidak mempercayai adanya Allah, tidak berakal budi dalam pandangan yang seharusnya manusia menyadarinya. Orang bebal hidup berbuat curang, tidak peduli dengan kebaikan. Sini katakan, orang bejat dan melakukan kejahatan, hatinya penuh dengan kejahatan, dan orang bebal tanpa takut Tuhan dan makin terjerumus ke dalam kebobrokan. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan memastikan bahwa hidup mereka akan ditimpa oleh musibah secara tiba-tiba, dikepung dan dipermalukan. Yang lebih mengerikan lagi, ia ditolak oleh Tuhan. Kontras dengan orang bebal, hidup orang saleh yang diawali oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah justru mengalami hal yang jauh berbeda. Tuhan menjamin bahwa umatnya akan diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka akan mengalami sukacita dari Allah. Itu jaminan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi memang Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kunci untuk mendapatkan keselamatan adalah iman. Ya, iman. Maka umat beriman di sini diberikan jaminan bahwa mereka akan mengalami keselamatan dan dipulihkan oleh Tuhan sehingga mengalami sukacita yang dari Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan, sungguh Mazmur ini sangat menghibur dan menguatkan. Karena apa? Karena ada jaminan keselamatan. Mungkin ketika umat Tuhan mengalami tekanan ya, dalam pergumulan melihat orang yang tidak percaya kok hidupnya lebih baik rasanya ya, lebih mujur dibanding dengan orang yang percaya ya. Sehingga mereka bergumul dalam hati mereka, mengapa kok seperti itu ya. Tuhan memberi kekuatan
walaupun dalam tekanan. Karena kejahatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, itu pada akhirnya mengalami kebinasaan. Nah, orang yang benar seringkali juga dikucilkan oleh karena perbuatan yang mereka lakukan. Sementara mayoritas berbuat jahat, dia melakukan tindakan yang benar, justru malah dikucilkan. Ya, itu yang dialami juga di masa Israel pada waktu itu. Tapi firman Tuhan mengajak untuk tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan jangan khawatir meski banyak orang yang menolak dan membenci, selama anak Tuhan ada di dalam Tuhan, ya, penerimaan dari Tuhan bagi orang percaya atau umatnya itu jauh lebih dari cukup. Ya, jadi jangan khawatir menghadapi segala sesuatu. Akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup umatnya, dan umatnya mesti tetap melakukan apa yang benar dan jangan menyerah. Ini yang diajarkan dalam Mazmur ini, supaya kita tetap bertahan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan senang atas semuanya. Memang yang namanya kebobrokan, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu begitu mempengaruhi dunia, dan itu juga ingin mempengaruhi umat Tuhan, supaya umat Tuhan ikut-ikutan dan tidak melakukan yang benar. Maka Mazmur hari ini juga memberikan satu pengajaran supaya kita tidak mengikutinya dan tetap berpegang pada prinsip sebagai umat Tuhan mesti dalam ketundukan dan ketaatan hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, sesuai dengan janji firman Tuhan, mereka yang percaya dan melakukan tentunya itulah yang akan dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan, dan relasi dengan Tuhan itu kekal. Ya, tentunya sekali lagi kita diselamatkan bukan semata-mata karena apa yang kita kerjakan. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Karena pemberian Tuhan, tidak sedikit pun karena jasa dari perbuatan benar yang kita lakukan. Sebab kita pun basicnya sama, orang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Kalau tidak ditolong oleh Tuhan, tentunya kita tidak bisa selamat. Juga karena perbuatan baik kita, ya. Perbuatan baik itu muncul oleh karena relasi dengan Tuhan yang sudah dipulihkan. Jadi itu bedanya antara iman Kristen, umat Tuhan, dan juga orang di luar sana. Banyak orang berlomba-lomba berbuat baik untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Sebaliknya, orang Kristen berbuat baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu karena kita sudah mengalami relasi dengan Tuhan, sudah diselamatkan, ya. Maka kita melakukan semuanya itu. Jadi motivasinya ada dua, sama-sama baik, ya. Yang satu baik supaya diselamatkan, yang satu baik karena sudah diselamatkan. Tentunya kalau motivasi kita baik supaya diselamatkan, pertanyaannya apakah kita jamin kebaikan kita itu bisa menyelamatkan kita? Banyak orang pun sudah baik masih tidak yakin akan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Karena apa? Karena masih tetap ada dosanya, ya. Ketika orang sudah berbuat baik, ditanya apakah kalau Tuhan panggil hari ini kamu pasti masuk surga? Wah, itu gimana yang di atas? Itu menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki keyakinan yang teguh. Tapi di dalam Tuhan ada jaminan. Setiap orang yang percaya, dia akan mendapatkan keselamatan. Bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena pemberian Allah. Sehingga tidak boleh orang atau umat Tuhan itu memegahkan diri atas keselamatan yang diberikan. Semua karena pemberian Tuhan. Kalau pemberian terbesar itu sudah diberikan kepada umatnya, maka Tuhan ingin supaya kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkannya dengan penuh semangat, penuh antusias, karena disitulah letak
perbedaannya. Disitulah ciri orang yang sudah diselamatkan. Dia berterima kasih kepada Tuhan dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan serta melaksanakan keselamatan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.